Suami kabur tinggalkan aku dan anakku yang cacat. Lalu 10 tahun kemudian kita bertemu tanpa sengaja. Gimana anak cacatmu itu? Ku buat suami syok lihat anak yang dulu dibiarkan mati ternyata sekarang seorang CEO miliarder. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana hidupku 10 tahun lalu terasa begitu sederhana. Rumah kecil peninggalan almarhum ayah yang kutempati bersama ibu adalah satu-satunya tempat di mana aku merasa aman. Namaku Rani, perempuan biasa yang tidak pernah bercita-cita muluk-muluk. Yang kuinginkan hanya rumah tangga yang hangat dan tenang. Tidak lebih. Pekerjaanku saat itu hanya sebagai penjaga toko kelontong milik tetangga. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk biaya sehari-hari dan tabungan kecil untuk masa depan. Sering kali aku menghabiskan waktu duduk di bangku kayu depan toko, sambil menatap jalan desa yang tak pernah benar-benar sepi. Hanya suara angin dan deru motor lewat yang mengisi hari-hariku. Disitulah pertama kali aku melihatnya. Bima. Pria itu datang dengan motor butut warna merah marun, mengenakan kemeja kerja yang sebagian warnanya sudah pudar terkena panas. Namun di balik penampilannya yang sederhana, ada sesuatu yang membuatku menoleh 2 kali. Cara ia tersenyum pada pemilik toko, cara ia mengucapkan terima kasih dengan suara berat namun ramah, ada keteduhan di sana. Awalnya aku hanya memperhatikannya dari jauh. Namun setelah beberapa kali ia datang untuk membeli kebutuhan kerja, ia mulai menegurku. "Mbak Yu kerja di sini ya?" Pertanyaan sederhana itu menjadi awal dari semuanya. Aku hanya tersenyum waktu itu, sedikit gugup, entah kenapa. "Iya, Mas. Jaga toko." Bima mengangguk sambil menimbang beberapa barang yang ingin dibelinya. "Nama saya Bima. Baru beberapa bulan kerja di bengkel listrik dekat pasar." Aku mengucapkan namaku tanpa banyak berpikir. "Saya Rani." Percakapan hari itu tidak panjang, tetapi cukup membuatku membawa pulang senyum ke rumah. Ibu melihat pipiku yang memerah dan hanya menggeleng sambil terkekeh pelan, seolah tahu apa yang sedang terjadi. Hari demi hari Bima semakin sering mampir. Kadang hanya membeli air mineral, kadang hanya menanyakan kabar. Tidak butuh waktu lama sebelum ia mulai membantu menurunkan kardus dari rak tinggi, atau memperbaiki lampu toko yang sering berkedip. Dia tidak diminta, tapi melakukannya seolah itu hal paling wajar di dunia. Kuakui, aku mulai menyukai perhatian kecilnya. Dan suatu sore, saat matahari merunduk di balik pepohonan desa, Bima datang membawa sebungkus gorengan dan 2 gelas es teh. "Buat Mbak Rani. Kerja dari pagi pasti capek," katanya sambil menyodorkannya. Aku menerimanya dengan hati berdebar. "Mas repot-repot amat." "Enggak kok. Saya cuma, pengen Mbak Rani istirahat sebentar." Itu pertama kalinya aku sadar bahwa hidupku mulai berwarna. Waktu berjalan cepat. Dalam beberapa bulan, hubungan kami semakin dekat. Bima mengenalkan aku pada keluarganya. Keluarga sederhana yang hidup pas-pasan, tetapi kukira mereka punya hati yang baik. Ibunya ramah. Ayahnya pendiam namun sopan. Ibu di rumah begitu bahagia melihatku dekat dengan Bima. "Ibu percaya dia laki-laki yang bisa menjaga kamu," katanya suatu malam sambil memijat kakiku yang pegal. Aku hanya tersenyum malu. "Semoga saja begitu, Bu." Dan ternyata, doa ibu menjelma nyata ketika Bima datang ke rumahku dengan wajah tegang, membawa niat yang membuatku hampir menangis. "Rani, aku ingin nikah sama kamu. Aku serius. Aku nggak banyak harta, tapi aku janji bakal bahagiakan kamu." Aku terdiam lama. Bukan karena ragu, tapi karena aku benar-benar tidak percaya seseorang sebaik Bima memilihku tanpa banyak syarat. Setelah beberapa saat, aku mengangguk pelan dan melihat mata Bima berubah berkaca-kaca. Pernikahan kami tidak mewah, hanya pesta kecil di halaman rumah. Para tetangga datang membawa piring berisi hidangan. Tawa dan doa mengisi udara malam itu. Aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Awal pernikahan itu benar-benar indah. Bima bangun pagi untuk sarapan bersamaku. Ia berangkat kerja dengan mencium keningku. Ketika pulang, ia bercerita tentang harinya, tentang keluhan pelanggan, tentang mimpi membuka bengkel sendiri suatu saat nanti.
Kami tidur sambil saling menggenggam tangan. Rumah kecil kami terasa cukup untuk semua kebahagiaan yang kami bayangkan. Beberapa bulan setelah menikah, aku terlambat haid. Kupanggil Bima dengan suara gemetar. "Mas, aku kayaknya hamil." Bima terdiam sejenak lalu memelukku begitu kuat sampai aku hampir sesak. "Serius? Nih, Mas bakal jadi bapak." Aku mengangguk sambil menahan air mata bahagia. Bima mengangkatku pelan, memutarku seperti anak kecil, lalu tertawa lebar. Hari itu aku yakin, hidupku akan selamanya bahagia. Namun, kebahagiaan punya cara aneh untuk pergi diam-diam. Tanpa kita sadari, kehamilanku berjalan tidak semulus yang kubayangkan. Pada trimester pertama aku sering pingsan karena tekanan darah turun. Tubuhku ringkih. Tetapi aku berusaha terlihat baik-baik saja di depan Bima. Setiap kali ia pulang kerja dengan wajah lelah, aku tidak ingin menambah bebannya. "Mas kerja capek, ya?" tanyaku sambil menyiapkan teh hangat. Bima mengangguk pelan. "Iya, tapi Mas senang lihat kamu sehat begini." Aku tersenyum. Meski sebenarnya pusingku belum hilang. Aku ingin menjadi istri yang tidak menyulitkan. Tidak membuat Bima merasa menikah denganku adalah kesalahan. Namun memasuki bulan ke-6, kondisiku makin memburuk. Kaki bengkak, napas terasa berat setiap malam, dan terkadang perutku kram seperti diremas dari dalam. Ibu minta aku berhenti bekerja di toko. "Kamu harus jaga diri. Bayimu sensitif," katanya cemas. Aku hanya mengangguk. Ada rasa takut, tetapi rasa bahagia karena akan menjadi ibu mengalahkan semuanya. Bima mulai terlihat khawatir. Kadang ia menyuruhku lebih banyak istirahat. Kadang ia memasak mie instan untuk kami ketika aku tidak kuat berdiri lama. Walau sederhana, momen-momen itu membuatku merasa dicintai. Hari itu datang lebih cepat dari yang seharusnya. Usia kehamilanku baru 8 bulan ketika rasa sakit menyergap tubuhku dengan cara yang tidak pernah kurasakan. Perutku mengencang kuat, membuatku berteriak kecil di dapur. Ibu langsung panik dan memanggil Bima yang kebetulan baru pulang dari kerja. "Mas, sakit banget," kataku terbata-bata sambil menggenggam lengan baju Bima. Wajahnya langsung pucat. Ia menggendongku menuju motor tanpa pikir panjang. Di perjalanan menuju puskesmas, tubuhku terasa seperti dihantam badai. Nafasku tersengal. Mataku berkaca-kaca menahan sakit yang terus menghantam gelombang demi gelombang. Sesampainya di puskesmas, bidan langsung memeriksaku dan menggeleng tegang. "Ini harus dirujuk ke rumah sakit. Bayinya mau keluar, tapi kamu belum cukup bulan." Bima makin panik. Ia berlari membawa tandu bersama petugas. Dalam perjalanan dengan ambulans, kulihat Bima terus mengusap keringat di dahiku. "Bertahan ya, Nani. Mas di sini," katanya sambil bergetar. Aku tidak bisa menjawab. Rasanya seluruh tubuhku ingin robek. Beberapa jam kemudian, suara pertama yang kudengar di ruang bersalin bukan tangisan bayi, melainkan percakapan lirih dokter yang saling bertukar pandang serius. "Prematur, kondisi lemah, perlu observasi intensif." Hatiku mencelos. Namun aku mendengar suara kecil, sangat kecil, menangis pelan. Itu suara anakku. Anak kami Farel lahir dengan tubuh mungil, nyaris sekecil lengan-lenganku. Wajahnya pucat, napasnya berat. Di inkubator, ia tampak begitu rapuh sampai aku takut menyentuhnya. Namun hatiku langsung tertambat padanya. Aku mencintainya sejak detik pertama. Bima berdiri di sampingku, tapi ekspresinya tidak sama. Matanya tidak berbinar. Tidak ada senyum bahagia. Hanya tatapan kosong dan kening berkerut. "Dok, kenapa kakinya begitu?" tanya Bima dengan suara dingin. Dokter menatap kami lama sebelum menjelaskan. Bayinya mengalami gangguan perkembangan saraf motorik di bagian kaki. Kemungkinan besar nanti, sulit berjalan. Hatiku seakan jatuh berkeping-keping. Bima terdiam lama, wajahnya berubah tegang. Aku mencoba bersuara, walau suaraku gemetar. "Mas, yang penting dia hidup. Dia anak kita." Bima tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah. Hari-hari berikutnya menjadi hari paling berat dalam hidupku.
Aku menghabiskan waktu berjam-jam di samping inkubator, mengusap kaca bening dengan harapan Farel tahu aku ada di sana. Setiap kali melihat tubuh mungil itu bergerak, meski hanya sedikit, aku menahan air mata. Entah karena bahagia atau sedih, aku sendiri tidak tahu. Namun yang paling membuat hatiku hancur adalah perubahan Bima. Ia jarang datang ke rumah sakit. Kadang hanya 1 jam lalu pergi dengan alasan kerja. Kadang tidak muncul sama sekali. Saat pulang ke rumah, wajahnya selalu muram. Tidak ada senyum hangat seperti dulu. Tidak ada cerita tentang hari kerjanya. Ia seperti kehilangan jati diri. Suatu malam, ketika Farel sudah keluar dari inkubator dan dipindahkan ke kamar bayi, Bima duduk di ujung ranjang tanpa menatapku. "Mas, kenapa?" tanyaku pelan. Bima menghela napas panjang, seolah menahan amarah yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. "Aku cuma, enggak nyangka semua bakal begini." Hatiku mencelos. "Mas, Farel butuh kita. Dia butuh ayahnya." Bima menatapku dengan mata penuh tekanan. "Aku kerja keras buat masa depan. Tapi masa depan apa kalau anak kita?" Begitu. Jantungku serasa diremas. "Mas, jangan bilang begitu. Farel bukan beban. Menurut kamu mungkin tidak. Tapi kenyataannya, dia cacat, Ran." Aku menahan napas. Kata itu menghantamku seperti pukulan keras di dada. Untuk pertama kalinya sejak melahirkan, aku menangis bukan karena sakit fisik, tetapi karena luka yang ditusuk dari seseorang yang paling kucintai. Sejak malam itu, Bima mulai menjaga jarak. Dan aku mulai menyadari bahwa kebahagiaanku yang dulu perlahan memudar. Namun saat melihat Farel menggenggam jariku dengan tangan mungilnya, semua ketakutanku luluh. Aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku akan melindungi anakku. Sekalipun dunia, termasuk ayahnya, menolaknya. Sejak kepulangan kami dari rumah sakit, rumah yang dulu terasa hangat perlahan berubah menjadi tempat penuh kecanggungan. Suara tawa Bima jarang terdengar. Bahkan langkah kakinya terdengar berat setiap kali pulang kerja. Seolah ada batu besar yang ia bawa hingga ke dalam rumah. Aku mencoba memahami. Mungkin ia tertekan. Mungkin ia butuh waktu. Namun setiap kali aku memandang Farel yang tidur pulas di ayunan kecil, aku yakin satu hal, tidak ada waktu untuk terpuruk. Anakku membutuhkan kekuatan, dan hanya aku yang bisa memberikannya. Awal perubahan itu terjadi pada suatu pagi. Farel menangis keras. Mungkin karena koliknya kambuh. Aku masih belajar mengenali tangisan-tangisannya. Mana yang lapar, mana yang kaget, mana yang sakit. "Mas, tolong gendong Farel sebentar. Aku mau ambil air hangat." Pintaku sambil mendekati Bima yang duduk di ruang tamu. Ia menatapku sekilas, wajahnya datar. "Ran, aku mau berangkat kerja." "Mas, masih jam 6. Tolong sebentar saja." Suaraku memohon. Bima berdiri, tetapi bukan untuk membantu. Ia justru mengambil helm dan jaketnya. "Aku nggak bisa." Suara dia bikin kepalaku pusing. Aku mematung. Dia bayi, Mas. Dia nggak bisa ngomong. Nangis itu caranya bilang ada yang dia rasakan. Bima memasang helm tanpa menoleh. Aku nggak mau dengar. Dan ia pergi begitu saja, meninggalkan suara tangisan Farel menggema di seluruh ruangan. Aku menutup pintu pelan, memeluk Farel erat-erat sambil mencoba menenangkan napas. Jantungku berdegup cepat, bukan karena marah, tetapi karena takut akan masa depan yang mulai tampak retak. Hari demi hari, sikap Bima semakin sulit dipahami. Dia pulang larut, kadang dengan pakaian berbau rokok padahal ia bukan perokok. Ketika kutanya, jawabannya hanya singkat, "Kerjaan lagi banyak." Ada lembur. Jangan tanya macam-macam. Entah mengapa, setiap kali ia melihat Farel, matanya tampak menahan sesuatu. Kesal, kecewa, atau mungkin kecemburuan yang tidak ingin ia akui. Ada satu malam yang paling membekas. Farel sedang demam tinggi. Tubuhnya panas seperti bara. Napasnya cepat dan tidak teratur. Aku panik, tidak tahu harus bagaimana kecuali terus menempelkan kompres dingin ke dahinya. Sepanjang malam aku tidak tidur sedikit pun.
Ketika Bima pulang hampir tengah malam, aku langsung mendekatinya. "Mas, tolong antar ke puskesmas. Farel panas banget. Aku takut terjadi apa-apa." Bima menatapku lama, lalu menatap bayi kami yang terkulai lemah. Wajahnya tidak menunjukkan kekhawatiran ayah pada umumnya. "Ran," ia menghela napas panjang. "Setiap hari kamu panik. Setiap hari ada saja yang kamu bilang soal dia. Aku capek." Aku tercengang. "Mas, ini anak kita. Dia bisa kenapa-napa kalau nggak dibawa ke dokter." "Ya sudah, kamu bawa sendiri. Aku capek banget. Besok aku harus kerja pagi." Untuk sesaat aku ingin berteriak, memecah dinding dingin yang memisahkan kami. Tapi ketika melihat Farel mulai menggigil, aku tidak punya waktu untuk marah. Aku mengambil jaket, menyelimuti Farel, dan keluar rumah sendirian sambil menggendong tubuh kecil itu. Embun malam menusuk kulit. Namun ketakutanku jauh lebih besar daripada dingin yang menggigit. Di puskesmas aku duduk sendiri di kursi plastik, menunggu dokter memeriksa Farel. Sesekali aku menatap pintu, berharap Bima menyusul. Namun sampai Farel diberi obat penurun panas dan kami diperbolehkan pulang, Bima tidak muncul. Aku berjalan pulang sambil menahan air mata yang tidak mau berhenti. Esok paginya, Bima duduk di dapur sambil menyeruput kopi. Seolah tidak terjadi apa-apa. Aku berdiri di pintu, menatapnya yang sibuk menatap layar ponsel. "Mas, kamu nggak nanya keadaan Farel?" Ia mengangkat wajah sebentar. "Udah baik kan? Turun panasnya. Tapi dia masih lemah." Bima hanya mengangguk kecil, lalu kembali menatap ponsel. Jawaban itu terasa seperti pisau tumpul, tidak mematikan, tapi melukai berkali-kali. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku, sebuah luka kecil yang mulai membesar. Tidak peduli seberapa keras aku menahan diri, perlahan aku menyadari, Bima bukan hanya berubah, ia mulai menjauh. Konflik semakin terasa ketika suatu sore, Farel menangis cukup keras karena lapar. Aku sedang menyiapkan susu, dan Bima berada di ruang tamu. Kupikir ia akan membantu menenangkan, tapi suara yang kudengar justru membuatku berhenti mengaduk. "Diam! Jangan nangis terus!" bentaknya keras. Tanganku gemetar. Aku segera berlari membawa botol susu dan mendekap Farel sambil menatap Bima dengan mata terbelalak. "Mas, dia bayi. Kamu jangan bentak begitu." Bima berdiri, wajahnya memerah. "Aku pusing." Suara dia bikin aku nggak tahan. Aku menahan napas. "Dia bukan sengaja, Mas. Dia lapar. Dia butuh kita." "Ya kamu urus sendiri. Kenapa semua harus aku?" Aku membeku. Semua rasa cinta, hormat, dan harapku seperti diseret keluar dari tubuhku. Bima berjalan keluar rumah, membanting pintu dengan keras. Aku memandang daun pintu itu lama sekali, sambil memeluk Farel yang mulai terisak pelan. Air mataku jatuh satu demi satu. Bukan karena kata-kata Bima, tetapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Namun ketika ku tatap wajah Farel yang polos, aku tahu aku tidak boleh menyerah. "Ada ibu di sini, Nak," bisikku sambil mencium keningnya. "Ibu nggak akan kemana-mana. Ibu janji." Saat itu aku tidak tahu bahwa perubahannya baru permulaan. Dan luka yang akan kuterima masih panjang. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku baru saja selesai memandikan Farel ketika Bima keluar dari kamar dengan mata sayu. Biasanya ia akan mengambil sarapan yang kutata di meja. Tapi hari itu ia langsung meraih kunci motor tanpa menoleh. "Mas enggak sarapan dulu?" tanyaku, mencoba bersikap biasa. Enggak lapar." Aku memperhatikan bahunya yang menegang, langkahnya yang cepat, seolah ingin segera menjauh dariku dan Farel. Begitu pintu tertutup, aku menurunkan pandangan ke arah Farel yang menggerakkan tangannya kecil-kecil sambil tersenyum tanpa suara. Senyum polos yang seharusnya menghangatkan siapapun yang melihatnya. Namun entah sejak kapan, Bima berhenti melihat itu semua. Tanda-tanda Bima mulai tidak pulang semakin sering. Awalnya ia mengatakan ada pekerjaan tambahan di bengkel. Tapi ketika aku mengantar makan malam untuknya 2 kali,
Teman kerjanya dengan bingung menjawab, Bima sudah pulang dari sore tadi, Mbak. Hatiku mencelos. Malam itu, Bima pulang lewat tengah malam dengan baju berbau alkohol ringan. Aku tidak ingin berpikir buruk, tetapi tidak bisa membohongi kekhawatiran yang mencengkeram dadaku. Mas, kamu dari mana? Tanyaku pelan. Bareng teman, jawabnya singkat. Kenapa nggak bilang? Aku cari mas ke bengkel. Tapi kata mereka, sudah, jangan tanya-tanya terus, bentaknya. Aku terdiam. Farel yang sedang tidur di ayunan tersentak sedikit, lalu mengusap wajah mungilnya, seakan ikut merasa takut dengan ketegangan di ruangan. Mas, aku cuma khawatir, ucapku lirih. Bima menghembus napas kasar. Farel bikin rumah ini kayak, bukan rumah. Aku nggak tahan lihat dia begitu. Dadaku terasa sesak. Mas, dia anak kita. Bima berpaling, menatapku dengan mata yang tak lagi hangat. Kalau saja kamu lebih hati-hati waktu hamil, mungkin dia nggak bakal seperti itu. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Tanganku yang memegang kain selimut Farel bergetar. Mas, jangan bilang begitu. Kamu tahu aku sudah berusaha menjaga kandungan. Bima diam, tapi diamnya terasa seperti tembok tebal yang dinginnya masuk sampai ke tulang. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Aku mengurus Farel seorang diri. Menggendongnya setiap ia menangis. Menidurkannya ketika ia gelisah karena kakinya sering kram. Membuatkan susu setiap malam walau badanku juga nyaris roboh. Bima hanya pulang untuk tidur. Tidak lagi menanyakan kabar Farel. Apalagi memeluknya. Jika Farel berada di ruang tamu, Bima memilih menghindar. Jika Farel menangis, ia keluar ke teras, seolah suara anaknya sendiri adalah bencana. Ibuku pernah bertanya, Rani, Bima kenapa? Kok ibu rasa dia berubah? Aku hanya tersenyum hambar. Masih menyesuaikan diri jadi bapak, Bu. Aku tidak ingin membuat ibuku khawatir. Setelah ayah meninggal, dialah satu-satunya keluarga yang kupunya. Dan aku, terlalu naif untuk mengakui bahwa pernikahanku tidak seindah bayangan semua orang. Puncak luka yang paling terasa terjadi ketika Farel berusia 1 tahun. Hari itu aku mengajak Farel kontrol rutin fisioterapi di puskesmas. Dokter mengatakan Farel butuh latihan intens agar otot kakinya tidak kaku. Tapi hasilnya belum banyak berubah. Ia belum bisa duduk tegak sendiri, apalagi berdiri. Saat pulang, aku menemukan Bima duduk di teras. Ia memandang kami dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan. Mas, dokter bilang Farel. Aku nggak mau dengar. Potongnya. Aku menelan ludah. Mas, ini penting. Aku capek. Ran, setiap hari kamu ngomongin anak itu. Seolah aku harus mikirin dia terus. Aku menahan napas. Dia memang harus dipikirkan. Dia butuh terapi, butuh obat, butuh. Kamu saja yang urus. Aku sudah cukup. Aku ingin hidup normal, Ran. Aku nggak mau hidup begini selamanya. Hatiku retak. Mas, apa maksudnya? Bima berdiri, wajahnya merah, penuh tekanan. Aku nggak sanggup. Setiap lihat anak itu, aku cuma ingat kalau hidupku hancur. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Mas, jangan berkata begitu. Farel nggak minta dilahirkan. Dia nggak salah. Aku juga nggak salah. Tapi aku yang harus tanggung semua ini. Aku menangis semakin keras. Kaki terasa lemas. Lengan gemetar memeluk Farel yang mulai merengek ketakutan. Bima melihat itu semua tanpa rasa bersalah di matanya. Kamu tahu, Ran? Katanya sambil mengambil helm dengan tangan bergetar. Kadang aku berpikir, kalau aku pergi, hidupku lebih ringan. Aku menatapnya dengan mata membesar. Maksud Mas, pergi kemana? Bima tidak menjawab. Ia menyalakan motor, memandangku untuk terakhir kalinya sebelum mengucapkan kalimat yang menggores sampai ke tulang. Aku sudah tidak yakin pernikahan ini bisa bertahan. Motor itu melaju pergi meninggalkan debu, meninggalkan aku yang berlutut di tanah dengan Farel di pelukan, menangis sejadi-jadinya. Malam itu aku tidak tidur.
Aku duduk di samping ranjang Farel, mengusap rambutnya yang tipis sambil menahan isak. Tenang ya, nak, ibu ada di sini. Air mataku jatuh membasahi kain guling kecil di sampingnya. Kalau ayahmu pergi, ibu tetap akan jaga kamu. Aku mengusap pipiku sendiri, menahan tubuhku agar tidak bergetar. Di luar jendela, suara motor tidak pernah terdengar kembali malam itu. Untuk pertama kalinya, aku merasakan ketakutan yang nyata. Takut ditinggalkan. Takut kehilangan tempat bergantung. Takut harus membesarkan anak yang istimewa, seorang diri. Malam itu, setelah Bima benar-benar pergi dan pintu rumah tak lagi mengeluarkan suara apapun, aku duduk di lantai ruang tamu sambil memeluk Farel yang tertidur di pangkuanku. Anak itu menggeliat kecil. Wajahnya damai seolah tidak tahu bahwa hidupnya baru saja berubah total. Aku menatap wajah kecil itu lama, dan untuk pertama kalinya, aku sadar, aku tidak bisa lagi menunggu diselamatkan oleh siapapun. Aku harus menjadi penyelamatku sendiri. Dan penyelamat bagi Farel. Seminggu setelah kepergian Bima, aku memulai hidup yang benar-benar baru. Tak ada lagi yang mengantar, menjemput, atau bahkan menanyakan kabar kami. Telepon dari keluarga Bima tak pernah datang. Bahkan pesan singkat pun tidak. Sementara biaya rumah sakit untuk terapi Farel terus berjalan, dan uang tabungan kecil kami hanya cukup untuk beberapa minggu. Tapi aku tidak boleh berhenti. Setiap pagi, aku bangun pukul 4. Aku membuat sarapan untuk Farel, memastikan ia mandi dan nyaman, lalu menggendongnya ke kursi roda kecil yang sudah mulai longgar bautnya. Dari sana, kami menuju klinik terapi dengan angkot yang kadang penuh sesak. Beberapa penumpang menatap kasihan. Beberapa menyingkir tidak ingin repot, tetapi aku tetap menunduk dan bertahan. Setelah mengantar Farel, aku berlari ke warung makan tempat aku diterima bekerja sebagai pencuci piring. Pemiliknya, Bu Sari, wanita parubaya berhati lembut, mempekerjakanku setelah aku memohon-mohon sambil membawa Farel yang saat itu sedang demam. Ia melihat keputusasaan di wajahku, cukup untuk membuatnya luluh. Aku tidak bisa menggaji besar, Ran. Tapi kalau kamu mau bekerja keras, aku bantu sebisanya, katanya waktu itu. Dan aku mengangguk tanpa pikir panjang. Karena aku tidak lagi punya pilihan. Hari-hariku sangat melelahkan. Bahkan untuk sekadar mengatakan, aku kuat. Setelah mencuci piring, aku membersihkan dapur, menggosok lantai, lalu kembali menjemput Farel di sore hari. Kadang-kadang aku menggendongnya sepanjang jalan ke angkot karena kursi rodanya macet. Kadang aku harus berhenti di pinggir jalan karena lututku goyah dan tubuhku gemetar. Tapi setiap kali ingin menyerah, aku selalu menatap mata Farel. Mata itu, yang meski tak bisa mengikuti gerakan dengan sempurna, selalu memandangku seolah berkata, "Ibu bisa. Aku percaya." Kepercayaan itu menjadi bahan bakarku. Suatu hari, setelah bekerja hampir 2 bulan, Bu Sari memanggilku ke ruang belakang. Kupikir aku melakukan kesalahan, tapi ternyata ia justru memberikan kabar yang membuat dadaku bergetar. Aku lihat kamu rajin sekali, Ran. Tidak pernah mengeluh, bahkan waktu tanganmu luka kena pecahan piring. Ia menghela napas. Aku ingin kamu belajar membantu bagian kasir. Gajinya sedikit lebih besar. Aku terdiam, antara senang dan takut. Tapi, Bu, saya tidak punya latar belakang apapun, kataku jujur. Kamu bisa belajar. Aku lihat kamu cepat tanggap. Dan, kamu butuh uang lebih untuk Farel, kan? Dadaku langsung panas. Aku menunduk, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan Bima, aku merasa dunia tidak sepenuhnya menutup pintu untukku. Malam-malamku sering terisi keheningan yang menyakitkan. Tapi keheningan itu perlahan berubah menjadi ruang untuk merencanakan masa depan. Aku mulai membaca buku-buku bekas tentang bisnis kecil, pelayanan pelanggan, bahkan manajemen keuangan. Aku membacanya sambil menemani Farel tidur. Kadang aku ketiduran sambil memegang buku di dada, tapi aku tidak berhenti. Dalam kesendirianku, tumbuh sesuatu yang dulu tidak pernah kupunya. Ambisi.
Aku tidak hanya ingin bertahan hidup. Aku ingin menang. Aku ingin Farel punya hidup yang jauh lebih layak daripada apa yang ditinggalkan Bima. Di sisi lain, Farel mulai menunjukkan perkembangan kecil yang membuatku ingin menangis setiap kali melihatnya. Tangannya mulai bisa memegang benda lebih kuat. Ia bisa mengejar huruf-huruf sederhana. Ia tertawa lebih sering. Dan hal yang paling membuatku hancur sekaligus bahagia adalah setiap kali ia bertanya dengan suara pelan. "Ibu, ayah mana?" Pertanyaan itu selalu muncul ketika kami sedang menonton TV atau saat aku mengajaknya bercerita sebelum tidur. Saat itulah aku ingin berteriak, ingin marah, ingin membenci. Tapi aku hanya memeluknya erat dan berkata, "Ayah sedang jauh, Nak. Tapi kamu tidak sendirian. Ada ibu." Karena aku tahu, suatu hari nanti, saat Farel berdiri tegak menatap dunia dengan segala kejayaannya, aku ingin ia melihat ke belakang dan tahu bahwa setiap langkahnya berasal dari dua kata, cinta dan perjuangan. Dan pada malam setelah Farel tertidur di pangkuanku, aku berbisik ke dalam gelap. "Bima, kamu boleh pergi sesukamu. Tapi kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Aku akan membuatmu menyesal melihat anak yang dulu kamu tinggalkan." 3 tahun berlalu sejak kepergian Bima. 3 tahun penuh air mata, tenaga yang terkuras, dan malam-malam tanpa tidur. Tapi juga 3 tahun penuh perubahan. Pelan, tapi nyata. Aku masih bekerja di warung Busari. Namun kini tugasku sudah jauh lebih besar. Aku menangani kasir, pembelian bahan baku, mencatat pemasukan, bahkan kadang membantu mengatur karyawan baru. Dari sekadar pencuci piring, aku berubah menjadi tangan kanan Busari. "Ran, kamu punya bakat memimpin, tahu?" kata Busari suatu sore sambil memeriksa catatan pembukuan yang kubuat. "Hah? Saya? Memimpin?" Aku tertawa kecil, tidak percaya. "Lihat saja ini. Rapih, terstruktur, kamu teliti. Kamu itu pintar. Hanya saja hidupmu penuh ujian." Aku hanya tersenyum, menatap Farel yang sedang mencoret-coret buku latihan di meja sudut. Setiap kali aku menatap anak itu, aku merasa hidup memberiku alasan untuk terus melaju. Dan sejak saat itu, satu hal tumbuh dalam diriku. Keberanian untuk bermimpi. Di sisi lain, perkembangan Farel semakin membuat hatiku bergetar antara syukur dan sedih. Anak itu tumbuh cerdas luar biasa, meski fisiknya masih terbatas. Ia tak bisa berjalan atau berdiri tanpa alat penyangga, tetapi otaknya bekerja lebih cepat dari anak-anak lain seusianya. Jika anak-anak seusianya masih belajar membaca suku kata, Farel sudah bisa membaca buku anak-anak tingkat lanjut. Ia belajar sendiri, dari buku bekas, video edukasi, dan dari kebiasaan kecilnya, bertanya tanpa henti. "Ibu, kenapa bintang tidak jatuh ke bumi? Ibu, kenapa uang harus dicatat? Ibu, kenapa orang harus belajar jual beli?" Kadang aku kehabisan jawaban, tapi rasa kagumku tak pernah habis. Sampai suatu malam, Farel bertanya hal yang membuatku terdiam. "Ibu, nanti kalau aku besar, aku bisa bantu ibu cari uang gak?" Pertanyaan sesederhana itu membuat dadaku seperti diremas. "Farel, kamu sudah bantu ibu setiap hari, tahu caranya. Kamu bertahan. Kamu berusaha. Itu saja sudah cukup." Farel tersenyum kecil, lalu memelukku. Tapi aku tahu, di balik senyumnya, ia punya luka yang ia sembunyikan. Pertanyaan tentang mengapa ayahnya tak pernah muncul. Suatu hari, perubahan besar dimulai dari hal kecil. Sebuah komputer bekas. Pemilik warung sebelah menjual komputer tua yang layarnya agak buram karena terkena panas kompor bertahun-tahun. Harganya murah, tapi tetap terasa mahal bagiku. "Apa aku gila membeli ini?" gumamku sambil menatap uang hasil menabung berbulan-bulan. Tapi aku membelinya juga. Saat komputer itu kutaruh di depan Farel, matanya membesar, seolah aku baru memberinya dunia. "Ibu, ini buat aku?" "Iya, Nak. Tapi jangan rusak. Ya, ini penting. Aku janji." Sejak hari itu, Farel mulai mempelajari banyak hal, lebih cepat dari yang kukira.
Ia mempelajari cara mengetik, menggambar digital sederhana, bermain angka, bahkan mencatat hal-hal kecil seperti pemasukan belanjaan rumah. Kadang ia menatap catatan itu sambil bertanya, "Ibu, apa ini benar? Pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan." Aku terdiam. Anakku belum genap 7 tahun, tapi sudah memikirkan hal-hal yang seharusnya dipikirkan orang dewasa. Beberapa bulan kemudian, sesuatu terjadi. Bu Sari memanggilku ke ruang belakang. Wajahnya tampak serius, tapi anehnya, tidak menyeramkan. "Ran, aku sudah tua. Warung ini sudah berjalan bertahun-tahun, tapi aku tidak punya penerus." Aku menatapnya bingung. "Aku ingin kamu mulai mengelola cabang kecil yang mau kubuka. Tidak besar, tapi dekat sini. Kamu yang urus semuanya. Aku percaya kamu." Aku terdiam, jantungku berdetak keras. "Bu, saya cuma lulusan SMA. Jangan hina diri sendiri. Semangatmu lebih tinggi dari banyak orang berpendidikan. Kamu mau?" Mataku panas. Aku ingin menangis, tapi juga ingin tertawa. Dunia seperti memberikan celah tipis, dan aku harus masuk sebelum celah itu menutup. "Saya mau, Bu. Saya mau sekali." Dan hari itu, aku pulang dengan membawa berita paling besar dalam hidupku setelah Farel lahir. Saat ku beritahu Farel, anak itu bersorak, matanya berbinar. "Berarti nanti ibu punya toko sendiri?" "Bukan toko ibu, tapi ibu ikut mengelola." "Aku bisa bantu. Aku bisa hitungin uangnya," katanya bangga. "Pelan-pelan dulu, Nak. Kamu belajar saja." Tapi Farel tidak pernah pelan-pelan. Ia belajar lebih cepat dari yang bisa kubayangkan. Malam itu, setelah Farel tertidur, aku duduk di meja kecil kami. Dengan pena yang sudah hampir habis tintanya, aku menulis sesuatu di buku catatan lusuh yang selalu kusimpan di samping tempat tidur. Tujuan hidup Rani: membuat Farel bisa hidup mandiri, menjadi lebih dari sekadar pekerja, keluar dari luka masa lalu. Tidak akan pernah lagi tunduk pada siapapun, termasuk Bima. Aku menuliskan semuanya dengan tangan bergetar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku sejak dikhianati, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Harapan, hari itu menjadi salah satu hari paling bersejarah dalam hidupku. Aku resmi mengelola cabang kecil warung Bu Sari. Letaknya tidak jauh dari warung utama, hanya beberapa ruko dari sana. Tapi bagiku, rasanya seperti sedang berdiri di gerbang dunia baru. Ruko itu tidak besar. Hanya ruangan 4x8 meter dengan pintu kaca yang agak buram dan dinding yang warnanya mulai mengelupas. Tapi saat aku berdiri di tengah ruangan itu bersama Farel, aku merasa seperti sedang berdiri di dalam istana. "Ibu, ini jadi milik kita?" tanya Farel dengan mata berbinar. "Bukan milik kita, Nak. Tapi ibu diberi kepercayaan untuk mengurusnya." Aku membungkuk menatapnya. Dan itu bukan hal kecil. Farel mengangguk pelan. "Nanti aku mau bantu, Bu." Aku tersenyum. "Ibu tahu." Hari pertama membuka cabang itu penuh kekacauan. Bahan baku terlambat datang, 2 karyawan baru yang direkomendasikan Bu Sari masih kikuk, dan mesin kasir sering mati sendiri karena kabelnya longgar. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa ingin menyerah. Sampai seorang pelanggan marah karena pesanannya lama. "Sudah 20 menit saya tunggu. Ini warung makan atau warung lambat?" bentaknya. Keringat dingin mengalir di keningku, tapi aku menegakkan tubuh. "Maaf, Pak. Kami masih baru buka dan sedang beradaptasi. Izinkan saya buatkan pesanan Bapak lebih cepat, dan saya tambahkan es teh gratis, ya?" Lelaki itu terdiam. Beberapa pelanggan ikut memperhatikan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah kumiliki, kendali. "Kalau begitu, ya sudah," gumamnya, lebih tenang. Sejak hari itu, aku belajar satu hal penting. Bukan tidak mungkin membangun sesuatu dari nol. Yang sulit hanyalah berani memulai. Farel selalu menemaniku setelah pulang sekolah dan terapi.
Ia duduk di kursi roda kecilnya sambil membawa buku catatan dan komputer bekas yang kupindahkan ke warung. Setiap kali ada waktu longgar, ia menghitung jumlah stok, menuliskan angka-angka, dan kadang mengingatkan karyawan. "Kak, ayamnya tinggal sedikit. Harus potong lagi," katanya pada salah seorang pegawai. Karyawan itu tertawa kecil. Si Farel ini kayak asisten manajer kecil. Dan Farel tersipu bangga. Melihatnya, rasanya segala letihku luruh. Pendapatan cabang warung itu perlahan meningkat. Bukan besar, tapi stabil. Minggu demi minggu, kami mulai punya pelanggan tetap. Bahkan beberapa mahasiswa yang sering nongkrong di sana menyukai Farel karena anak itu tidak hanya pintar, tapi juga ramah dengan caranya sendiri. Suatu sore, seorang mahasiswa perempuan menghampiri Farel. "Farel, kamu yang bikin catatan stok warung ini? Rapih banget. Kamu belajar dari mana?" Farel mengangkat bahunya. "Aku lihat ibu, terus aku coba sendiri." Mahasiswi itu terkekeh. "Kamu harusnya jadi pengusaha nanti, bukannya kerja kantoran." Farel tersenyum dan berkata pelan, hampir berbisik, "Aku mau jadi orang besar biar ibu nggak capek." Kalimat itu menusukku begitu dalam sampai aku harus berpura-pura sibuk agar tidak menangis di depan mereka. Waktu berjalan cepat. Dalam 2 tahun, cabang kecil itu berubah menjadi warung yang cukup ramai. Bu Sari yang melihat kerja kerasku mulai menyerahkan lebih banyak keputusan padaku. "Ran," katanya suatu pagi, "kalau kamu terus berkembang seperti ini, kamu bisa buka warung atas namamu sendiri suatu hari nanti." Aku terdiam. Selama ini aku hanya berusaha bertahan, bukan bermimpi sejauh itu. Membuka usaha sendiri terasa seperti mimpi terlalu tinggi bagi seorang Rani yang pernah ditinggalkan di malam buta dengan anak lumpuh. Tapi sekarang, aku mulai bisa melihat kemungkinan itu. Bahkan mulai ingin mengejarnya. Di sisi lain, Farel tumbuh makin cerdas. Ia kini berusia 9 tahun. Dan meski fisiknya masih lemah dan harus memakai alat bantu, kecerdasannya berkembang dengan luar biasa cepat. Ia mulai belajar hal-hal yang bahkan orang dewasa pun kesulitan memahaminya. Perhitungan, grafik sederhana, bahkan dasar-dasar komputer. Suatu malam, saat aku mengantar Farel tidur, ia memegang tanganku lalu berkata pelan, "Ibu, nanti kalau aku sudah besar, aku mau kerja yang bisa bantu banyak orang. Biar nggak ada anak yang ditinggalin kayak aku." Aku tak bisa menahan air mata. "Farel, kamu nggak ditinggal. Kamu punya ibu." "Tapi ayah, kenapa ayah nggak pernah cari aku?" Pertanyaan itu datang lagi. Pertanyaan yang paling kutakuti. Aku menarik napas dalam-dalam, memeluknya erat. "Suatu hari, kamu akan tahu, Nak. Tapi ingat satu hal, kamu bukan salah siapa-siapa. Kamu bukan beban. Kamu bukan alasan siapapun pergi. Kamu luar biasa." Farel memelukku balik, erat. Dan malam itu, aku berjanji dalam hati. Saat waktu mempertemukan kami dengan Bima, aku ingin Farel sudah berdiri tegak, dengan segala kejayaannya. Hari itu, Bima akan tahu apa yang telah ia tinggalkan. Dan ia akan menyesal. Sangat menyesal. Di luar sana, roda takdir pelan-pelan mulai bergerak. Hanya saja, aku belum tahu. Dan Bima pun belum tahu bahwa hidup sedang menyiapkan pertemuan besar yang akan mengubah segalanya. 2 tahun setelah cabang warung itu stabil, hidupku memasuki fase baru, fase yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Pada usia 11 tahun, Farel semakin menunjukkan kecerdasan yang melampaui anak seusianya. Dan karena dialah alasan aku bangkit, maka setiap langkah kecilnya menjadi pemantik semangat terbesar dalam hidupku. Suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru naik, Farel memanggilku dengan nada yang berbeda dari biasanya. "Ibu, Farel boleh tanya sesuatu?" Aku yang sedang merapikan buku catatan warung menoleh. "Boleh, sayang. Ada apa?" Farel menggigit bibirnya, kebiasaan yang muncul setiap kali ia gugup atau menyembunyikan sesuatu. "Ibu, boleh nggak aku ikut lomba inovasi anak sekolah?" Aku terkejut. "Lomba apa?" "Lomba? Apa namanya?" Ia mengerutkan kening, mencoba mengingat,
Lomba membuat ide usaha kecil yang diadain kampus dekat warung. Aku langsung berdiri. "Nak, siapa yang bilang kamu boleh ikut?" "Bu Guru. Katanya anak berkebutuhan khusus bisa ikut juga kalau didampingi." Aku terdiam lama. Tidak karena aku ragu dengan kemampuan Farel, apapun yang ia lakukan selalu membuatku bangga, tapi karena aku takut membuatnya terluka jika dunia tidak sebaik yang ia bayangkan. Namun tatapan matanya menyala. Seperti anak kecil yang baru melihat dunia terbuka di hadapannya. "Boleh ya, Bu?" Ulangnya dengan suara pelan. Aku berlutut di samping kursi rodanya, memegang kedua tangannya yang mungil namun kokoh. "Boleh. Ibu dukung apapun yang kamu mau," jawabku akhirnya. Farel memekik kecil, memelukku erat, dan aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak boleh membatasi langkahnya. Minggu-minggu berikutnya penuh kejutan. Farel mulai membuat catatan, menggambar diagram sederhana di buku, bahkan mengetik sesuatu di komputer tua kami. Setiap kali aku tanya apa yang ia buat, ia hanya menjawab, "Nanti ibu lihat waktu lomba." Aku sengaja membiarkannya menyimpan rahasia kecil itu. Aku ingin melihat dunia dari sudut pandangnya. Anak ini terlalu luar biasa untuk dibatasi. Pada hari lomba, aku mendorong kursi rodanya memasuki aula kampus. Aula itu besar, penuh orang, penuh suara bising, dan penuh peserta lain yang membawa papan presentasi dan laptop mahal. Sebagian anak datang bersama orang tua yang berpakaian rapi, sebagian lagi ditemani guru. Sementara kami datang dengan pakaian sederhana dan laptop tua yang layarnya kadang berkelip jika digerakkan. Namun Farel tidak kelihatan minder sedikit pun. "Bu, lihat," katanya sambil menunjuk spanduk besar di panggung. "Juara 1 bisa dapat beasiswa dan dana awal buat usaha." Aku menelan ludah. Jadi ini alasannya dia begitu bersemangat. Anak ini benar-benar ingin membantu kehidupanku. Hidup kami. Saat giliran Farel maju, beberapa orang tampak berbisik ketika melihat kursi rodanya. Beberapa memandang dengan kasihan, beberapa dengan heran. Tapi Farel tetap maju dengan kepala tegak. Ia membuka presentasinya dengan suara pelan tapi jelas. "Nama saya Farel. Saya ingin membuat usaha makanan rumahan yang bisa diakses dari internet. Karena banyak orang yang ingin makan tapi tidak bisa datang langsung. Seperti saya yang tidak bisa jalan jauh." Beberapa juri langsung menoleh dengan ekspresi berubah. Farel melanjutkan sambil menunjuk layar komputer yang menampilkan gambar desain sederhana. "Ini aplikasi sederhana yang saya buat. Bukan aplikasi beneran, tapi konsep. Aplikasi ini bisa bantu warung kecil seperti tempat ibu saya bekerja, supaya lebih banyak orang bisa pesan tanpa harus datang." Aku menutup mulut dengan tangan. Aku tak pernah tahu bahwa diam-diam ia mempelajari cara membuat tampilan aplikasi. Ia bahkan membuat contoh tombol sederhana, meski tidak interaktif, tetapi terstruktur. Beberapa mahasiswa yang menonton mulai bertepuk tangan. Juri-juri yang tadi terlihat datar, kini memperhatikan lebih dekat. Dan ketika Farel menyelesaikan presentasinya, ia berkata, "Kalau nanti aku besar, aku ingin bantu usaha kecil biar bisa lebih maju. Biar nggak ada anak yang harus lihat ibunya kerja sendirian." Dadaku seperti tertusuk. Seisi ruangan hening. Lalu, tepuk tangan bergema. Bukan tepuk tangan biasa, tapi tepuk tangan yang panjang, seperti bentuk penghormatan kepada seorang anak yang tidak menyerah pada keterbatasan dunia. Namun kejutan terbesar masih menunggu. Saat pengumuman pemenang, jantungku berdebar kencang. Ada lebih dari 20 peserta, dan banyak dari mereka jauh lebih siap dibanding Farel. Aku bahkan sudah menguatkan hati Farel agar tidak kecewa kalau namanya tidak dipanggil. Tapi ketika pembawa acara berkata, "Juara pertama lomba inovasi anak tahun ini jatuh kepada Farel Rani." Suara gemuruh memenuhi aula. Aku menutup wajah, air mata tumpah sebelum sempat kutahan. Farel menatapku dengan mata berbinar, seolah ia tidak percaya mendengar namanya. "Ibu, itu aku?" bisiknya. Aku mengangguk, tersenyum sambil menangis. "Iya, Nak, itu kamu." Panitia menghampiri kami, memberikan sertifikat,
piala kecil, dan sebuah amplop berisi dana awal untuk mengembangkan idenya. Tidak banyak, tetapi bagi kami, itu adalah langkah pertama menuju masa depan. Saat kami pulang, Farel memeluk amplop itu seperti harta karun. "Bu, aku bisa bantu ibu beneran." Aku mengusap kepalanya lembut. "Farel, kamu sudah membantu ibu sejak lama. Dan mulai hari ini, kamu akan bantu lebih banyak orang." Hari itu, aku melihat masa depan. Masa depan yang bukan hanya milikku, tapi milik anakku, anak yang dulu disebut cacat, yang pernah dianggap tidak punya masa depan, yang pernah ditinggalkan ayahnya begitu saja. Dan aku tahu, garis takdir sudah mulai membentuk sesuatu. Sesuatu yang perlahan, tapi pasti, akan membuat Bima berlutut menyesali setiap keputusan yang pernah ia buat. 3 tahun setelah kemenangan Farel dalam lomba inovasi itu, hidup kami berubah perlahan namun pasti. Masa-masa jatuh bangun, penghematan ketat, lembur panjang, hingga malam-malam tanpa tidur menjadi bagian dari keseharian kami. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang selalu membuatku bertahan. Farel berkembang jauh melampaui bayangan siapapun. Kini usianya sudah 14 tahun. Tubuhnya memang masih rapuh. Masih mengandalkan kursi roda dan penyangga kaki khusus. Tetapi pikirannya, Tuhan benar-benar menitipkan kecerdasan luar biasa pada anak itu. Ia mulai mempelajari hal-hal yang membuatku kagum sekaligus takut. Manajemen keuangan, desain sistem, hingga pemasaran digital sederhana. Semua dipelajari secara otodidak dari internet dan buku-buku bekas yang sengaja kubelikan. Suatu malam, ketika aku melihatnya duduk serius di depan laptop tua yang kini sudah hampir rubuh, ia memanggilku. "Bu, aku sudah modifikasi konsep aplikasi yang dulu," katanya tanpa menoleh. Jari-jarinya masih menari di keyboard. "Sekarang aku mau bikin versi betanya." Aku menelan ludah. "Beta? Maksudmu, aplikasi beneran?" Farel mengangguk kecil. "Aku mau coba. Mungkin gak sempurna, tapi aku pingin lihat kalau idenya beneran bisa jalan." Takut dan bangga bercampur dalam diriku. Laptop ini sudah tua. Nah, takutnya. Belum sempat aku melanjutkan, layar laptop itu tiba-tiba berkedip, lalu mati. Aku langsung panik. "Tuh kan, ibu sudah bilang." Tapi Farel malah tertawa kecil. "Nggak apa-apa, Bu. Farel ngerti batasnya. Besok coba lagi." Aku memeluk bahunya dari belakang. Anak ini tidak pernah marah ketika gagal. Setiap kegagalan justru membuatnya lebih bersemangat. Dan dari situ aku tahu, ia ditakdirkan bukan untuk menjadi biasa-biasa saja. Beberapa minggu kemudian, kehidupan kami mengalami perubahan besar lainnya. Cabang warung yang kurus semakin maju, hingga Bu Sari menawarkan peluang yang tak pernah kubayangkan. "Ran, aku mau buka outlet ketiga. Dan aku mau kamu yang pegang sebagai pemilik saham kecil." Aku terpaku. "Saya punya saham?" "Ya. Kamu bukan sekadar karyawan lagi. Kamu partner bisnis." Tangisku langsung pecah. Semua perjuangan bertahun-tahun, air mata, rasa sakit, malam-malam gelap setelah ditinggalkan Bima, semuanya seperti mendapat jawaban dari langit. Namun sebelum aku sempat memberitahu Farel tentang kabar itu, ia menghampiriku di dapur dengan wajah tegang. "Ibu, boleh bicara?" Nadanya membuatku langsung ikut tegang. "Ada apa, sayang?" Farel menggenggam sebuah amplop tebal. Dari logonya, aku tahu itu berasal dari kampus ternama di kota kami. "Bu, aku lulus seleksi beasiswa kelas khusus teknologi." Aku terdiam. "Yang? Buat remaja dengan kebutuhan khusus itu?" Ia mengangguk, tapi ekspresi wajahnya bukan bahagia, melainkan ragu. "Bu, aku diterima. Tapi biayanya nggak semuanya gratis. Ada alat-alat pendukung yang harus kubeli. Perangkat lunak, akses internet cepat, komputer yang jauh lebih bagus dari ini." Matanya berkaca-kaca. "Aku tahu kita nggak punya uang untuk itu. Jadi aku bingung. Aku mau, tapi aku juga nggak mau nyusahin ibu." Aku langsung memeluknya erat. "Farel, kamu nggak pernah nyusahin ibu. Dengar ya,
Aku memegang pipinya. Kesempatan kamu cuma datang sekali seumur hidup. Dan ibu akan cari cara. Ibu nggak akan biarkan kamu berhenti hanya karena uang. Farel menggigit bibir bawahnya, menahan emosi. Ibu janji. Ibu janji. Esok harinya, aku langsung mencari cara untuk memenuhi kebutuhan Farel. Aku lembur di warung, menerima pekerjaan tambahan dari Bu Sari, bahkan mulai menjual makanan titipan dari tetangga. Aku melakukan semuanya tanpa mengeluh. Tapi hasilnya tetap tak cukup. Hingga suatu malam, Bu Sari menatapku lama setelah aku menyerahkan laporan. "Ran, kamu terlihat seperti orang yang menanggung dunia. Ada apa?" Aku menceritakan semuanya. Tentang beasiswa Farel, kebutuhan laptop baru, dan betapa aku tidak rela melewatkan kesempatan emas itu. Bu Sari menarik napas panjang sebelum berkata, "Ran, kamu pernah bantu aku saat warung hampir bangkrut dulu. Sekarang giliran aku." Ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah map bersegel. "Ini pinjaman tanpa bunga. Ambil. Bayar sesukamu. Gunakan untuk masa depan Farel." Lututku langsung lemas. Aku hampir jatuh berlutut jika Bu Sari tidak segera menopangku. "Bu, saya nggak sanggup balas kebaikan ini. Kamu sudah balasnya sejak lama, Ran, melalui kerja kerasmu." Aku menangis di pelukannya seperti seorang anak kecil. Dan malam itu, aku pulang membawa uang yang cukup untuk membeli laptop baru. Laptop yang kelak menjadi alat pertama yang membantu Farel memasuki dunia teknologi secara serius. Hari pertama Farel masuk kelas teknologi itu, aku mengantarnya dengan perasaan campur aduk. Ia mengenakan seragam rapi, rambut disisir, dan untuk pertama kalinya ia terlihat benar-benar seperti remaja lain, meski dengan kursi roda. Ketika memasuki gedung kelas, beberapa siswa memandangnya dengan rasa kagum, bukan kasihan. Tutor kelas menyambutnya hangat. "Selamat datang, Farel. Kami sudah baca proposal idemu, dan kami tidak sabar membimbingmu." Farel menoleh padaku sebentar, memberi senyum kecil, senyum yang penuh keyakinan. Lalu ia berkata pelan, "Ibu, mulai hari ini aku janji akan bikin ibu bangga. Dan suatu hari nanti, aku mau ibu hidup tanpa harus kerja keras lagi." Aku menatapnya lama. Ibu sudah bangga dari dulu. Ia menggenggam tanganku, lalu masuk ke dalam ruangan. Saat pintu tertutup, aku merasakan seluruh hidupku berubah. Anak ini akan menjadi besar, sangat besar. Dan aku tahu, setiap langkahnya adalah awal menuju masa depan yang akan membuat seseorang di luar sana gemetar menyesal. Seseorang bernama Bima, yang entah di mana sekarang, tidak pernah tahu bahwa anak yang pernah ia tinggalkan untuk mati, kini sedang bersiap menguasai dunia. Langkahku terasa ringan, seolah bebanku selama 10 tahun terakhir terangkat satu persatu. Sementara itu, Bima berjalan di belakangku, wajahnya muram, penuh tekanan, dan bentuk penyesalan yang terlambat. Setelah melihat Farel, anak yang dulu ia tinggalkan dalam keadaan lumpuh, kini berdiri gagah sebagai CEO muda dengan prestasi mengagumkan, dunia seakan menghantamnya bertubi-tubi. Aku mengajaknya ke halaman belakang rumah Farel yang luas, tempat angin sore bertiup tenang di antara pepohonan kecil yang ditanam Farel sejak kecil sebagai terapi emosionalnya. Area itu terasa damai, berkebalikan dengan badai dalam hati Bima. Ia menarik napas berat. "Rani, aku bahkan gak tahu harus mulai dari mana." Aku duduk di kursi taman, menatapnya tanpa marah, tapi penuh masa lalu yang tak bisa dihapus. "Aku juga gak minta kau mulai," jawabku pelan. "Yang dulu kau tinggalkan bukan hanya aku, bukan hanya seorang istri, tapi anak yang berjuang mempertahankan hidupnya." Bima memejamkan mata. "Aku pengecut waktu itu. Aku takut punya anak lumpuh. Aku takut hidup miskin. Aku takut nggak mampu." Suaranya bergetar. "Dan aku malah memilih lari. Dan semua ketakutanmu itu jatuh ke pundakku," balasku tanpa meninggikan suara. "Ke pundak anakmu." Ia mengangguk, menunduk seperti manusia yang akhirnya sadar betapa dalam jurang kesalahannya. Boleh aku bicara dengan dia lagi?" Suaranya patah,
Terserah Farel, jawabku tegas. Tapi jangan berharap apapun. Dia tidak tumbuh sebagai anak yang kehilangan, Bim. Dia tumbuh sebagai anak yang banyak belajar dari sakitnya. Ketika kami kembali ke ruang kerja, Farel masih berdiri di dekat jendela besar, memandang kota yang kini menjadi wilayah kekuasaannya. Tubuhnya tegap, sorot matanya tenang, tapi aku tahu batinnya sedang bergejolak. Bima melangkah mendekat, hati-hati. Farel, boleh ayah bicara? Kata ayah membuat ruangan terasa beku. Farel menoleh perlahan. Matanya datar, seperti lautan yang tak ingin memperlihatkan kedalaman. Silakan, katanya sederhana. Bima menelan ludah. Ayah minta maaf. Ayah nggak punya alasan yang layak. Ayah cuma pengecut. Dan ayah tahu, permintaan maaf kayak gini mungkin gak berarti apa-apa untuk kamu. Farel memandangi pria itu beberapa detik yang terasa sangat panjang. Aku tumbuh tanpa sosok ayah. Aku tumbuh sambil belajar bahwa ada orang yang hanya hadir kalau keadaan mudah. Dan hilang kalau keadaan berat, ucap Farel. Bima hampir roboh mendengar itu. Tapi Farel melanjutkan. Tapi aku juga belajar dari mama, bahwa dendam gak akan membuatku lebih baik. Dan aku memilih untuk tidak hidup dengan kebencian. Bima menunduk lagi. Terima kasih, Farel. Tapi, sambung Farel, membuat Bima mendongak lagi. Maafku bukan berarti aku membiarkanmu masuk ke hidupku seenaknya lagi. Napasku tertahan. Bima menggigit bibirnya. Apa maksudmu, nak? Farel memasukkan kedua tangannya ke saku celana. Posisi tubuhnya berwibawa, khas pemimpin muda yang matang sebelum waktunya. Artinya, ujarnya, kau hidup dengan pilihanmu. Dan aku hidup dengan lukanya. Aku sudah sembuh, tapi bukan berarti aku lupa. Bima terpukul, namun tetap mengangguk. Aku paham. Kalau nanti aku ingin bicara lagi denganmu, aku yang akan menghubungi. Sampai saat itu, hiduplah dengan lebih baik. Air mata mulai jatuh dari mata Bima, sesuatu yang dulu tak pernah kulihat. Terima kasih walau sedikit. Kamu masih memberiku kesempatan, gumamnya sambil terseduh. Di perjalanan pulang, aku berjalan beriringan dengan Farel. Sore itu terasa hangat. Dia menatapku sambil tersenyum kecil. Senyum yang mengandung kebijaksanaan melampaui usianya. Mama, katanya lirih, aku nggak ingin membenci seseorang. Termasuk dia. Tapi aku juga nggak bisa mengizinkannya masuk begitu saja. Aku meraih tangannya. Kamu nggak harus terburu-buru. Yang penting kamu baik-baik saja. Farel tersenyum lagi. Aku baik. Aku jauh lebih baik dari yang dulu mereka kira. Aku tak bisa menahan air mataku. Hidupku mungkin penuh luka. Tapi hari itu, aku merasa menang. Beberapa hari kemudian, Bima mengirim pesan panjang kepadaku. Ia pamit untuk kembali ke kota lain dan memulai hidup baru tanpa menyentuh hidup kami lagi. Ia bilang pertemuan itu sudah lebih dari cukup untuk menyadarkannya. Dan bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Kini hidupku berputar di sekitar Farel, anak yang dulu hampir kehilangan harapan. Kini menjadi pria yang membuktikan bahwa luka bukan akhir perjalanan. Dan aku bukan lagi Rani yang ditinggalkan, dizalimi, menangis diam-diam. Aku adalah Rani yang bangkit, yang membesarkan anak hingga menjadi seseorang yang mengubah dunia. Dan itu sudah menjadi kemenangan terbesar dalam hidupku. 3 bulan setelah pertemuan terakhir kami dengan Bima, hidupku dan Farel berjalan seperti sungai yang kembali menemukan alirannya. Tenang, mulus, tidak lagi keruh oleh masa lalu. Suatu pagi, aku duduk di teras rumah kecilku, rumah yang dulu kubeli dengan tabungan hasil bekerja siang malam. Kini, halamannya lebih hijau, tak sesepi dulu. Aku sedang menyiram tanaman ketika Farel muncul dengan pakaian santai. Tidak seperti CEO yang biasanya berpakaian formal. Mama sibuk? Tanyanya sambil menyodorkan 2 gelas jus jeruk. Lumayan, jawabku tersenyum. Tapi kalau kamu bawa jus, Mama bisa jadi nggak sibuk. Dia tertawa kecil, lalu duduk di sampingku. Aku dapat kabar baru hari ini, katanya sambil menyeruput jusnya.
Aku menoleh penasaran. Kabar apa? Hari ini perusahaan resmi membuka divisi baru untuk terapi anak-anak dengan kelumpuhan. Aku mau jadikan itu proyek utama. Gratis untuk anak dari keluarga yang gak mampu. Hatiku langsung hangat. Kamu yakin? Itu proyek besar, Nak. Farel mengangguk perlahan. Tatapannya tajam namun lembut. Campuran kedewasaan dan luka yang sudah ia ubah menjadi kekuatan. Aku dulu pernah berharap ada tempat seperti itu, katanya. Tempat yang bikin aku percaya bahwa aku nggak sendirian. Dan kalau aku sudah dikasih kesempatan hidup kedua, aku mau kasih kesempatan yang sama ke anak-anak lain. Aku memegang tangannya. Mama bangga. Kamu bikin masa lalu kita yang berat berubah jadi sesuatu yang berarti. Farel tersenyum. Itu semua karena Mama. Mama ngajarin aku untuk nggak berhenti percaya. Bahkan waktu aku sendiri sudah nggak yakin. Kami terdiam sejenak, menikmati angin pagi yang lembut. Lalu ia berkata lagi, "Oh ya, Mama mau tahu kabar Bima." Aku menoleh cepat. "Kamu masih komunikasi?" "Kadang," jawabnya jujur. Dia kirim kabar beberapa minggu sekali. Dia bilang mulai bekerja jadi sopir travel. Dia bilang, dia ingin menebus hidupnya dengan cara sederhana. Aku menghela napas panjang, tapi tanpa beban. Sudahlah, yang penting dia hidup baik. Kita sudah melewati masa gelap itu. Farel menatap langit. Mama, kalau suatu hari nanti aku menikah dan punya anak, aku pengen mereka melihat Mama sebagai contoh perempuan paling kuat yang pernah ada. Hatiku bergetar. Dan aku pengen mereka tahu, lanjutnya, bahwa kakek mereka pernah salah. Tapi mereka ada di dunia ini karena keberanian seorang perempuan yang gak pernah menyerah. Air mataku jatuh begitu saja. Di saat yang sama, Farel meraih tanganku, bukan lagi seperti anak kecil memegang ibunya, tapi seperti seorang pria yang menghormati perempuan yang membesarkannya seorang diri. Mama, katanya lembut, ini baru permulaan kehidupan kita. Dan aku tahu ia benar. Masa lalu sudah selesai. Luka sudah sembuh. Hidup baru-baru saja dimulai. Dengan aku. Dengan Farel. Dengan masa depan yang akhirnya tidak lagi terasa menakutkan, melainkan penuh harapan. Selesai.